Halo sahabat Ngabring, hari ini kita berada di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh, dimana kita besok kita akan menyeberang ke Pulau Sabang dalam rangka tur ke 0 km Sabang, yaitu di pulau yang paling ujung di Indonesia. Nah, kita pagi-pagi udah siap-siap menuju ke pelabuhan, dimana kita harus antri supaya kita tidak ketinggalan kapal. Dan ini kita udah mulai ngantri dengan teman-teman. Karena semalam kita nggak tidur, jadi nanti kita tidurnya di kapal aja sambil nyebrang. Ya 1 jam lah cukup buat ngantuk di atas kapal. Di sini kira tiket diperiksa untuk masuk ke kapal. Ini teman-teman kita nih udah mulai pada kumpul di belakang, ada yang di depan, dan serasa ngantuk berat sekali nih. Karena kita sampai Pelabuhan Ulele itu malam, datang ke Ulele itu antara jam 12 jam 1. Nah, kita sekarang udah ada di lambung kapal, udah menaiki kapal, dan setelah kita memparkirkan kendaraan, kita naik ke atas mencari tempat duduk, karena kita sebagai penumpang diharuskan naik ke atas, yang dibawa cuma kendaraan. Nah, ini adalah suasana di atas kapal, yaitu penyeberangan dari Pelabuhan Ulele ke pelabuhan yang ada di Sabang. Kita bersama teman-teman tentunya mencari tempat duduk yang nyaman supaya kita bisa beristirahat dan bisa ya sejenak untuk ngantuk lah, paling lama 1 jam, supaya kita bisa segar kembali. Dan ternyata setelah kita naik kapal, penumpangnya penuh banget, sangat penuh. Untung kita masuk ke bagian kapal, maksudnya ke bagian tempat. Kalau enggak, wah kita nanti nunggu besok lagi. Karena katanya penyeberangan ke Pulau Sabang itu ada pagi berangkat, sorenya pulang. Nah, ini kita udah turun, udah berlabuh, kita sudah menuruni kapal, dan kita alhamdulillah sudah menginjak ke Pulau Sabang dengan selamat. Tentunya saya bersama teman-teman sebelum kita ke 0 km kita berkumpul dulu, karena jangan sampai nanti ada teman yang ketinggalan. Oh ya sahabat Ngabring, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen, saya tunggu. Dan tentunya bagi yang belum subscribe, untuk menambah subscribe kita. Nah, di sini kita berkumpul dengan teman-teman. Dihitung ada berapa personil, dan kita dikoordinir oleh Bang Suhar untuk pembuatan sertifikat 0 km. Makanya kita di sini data orang per orang. Ada berapa orang yang nanti kita berkunjung ke 0 km untuk dibuatkan sertifikat, dan bagian koordinirnya yaitu Bang Suhar. Nah, ini yang pakai kaos kuning nih. Nah, ini Bang Suhar. Dan nanti kalau kita nanti pulang lagi, nanti di sini kita ketemu lagi sama Bang Suhar, yaitu pembagian sertifikat 0 km. Artinya kita udah berkunjung ke 0 km. Oh ya sahabat Ngabring, yang mau ke 0 km tentunya kita harus siap-siap segalanya, yaitu dari ban, kampas rem, oli, dan juga berbagai macam ya peralatan yang tentunya, karena kita akan menuju 3000 km sekali jalan. Dan kalau kita pulang pergi dari lokasi saya itu 6000 km.
di sini kita sebelum berangkat ada kendaraan yang bannya kempes, Bang Aldo, yang dari Medan. Untung kita bawa peralatan, jadi dengan cepat bisa kita atasi mengenai ban kempes. Dan ini bangnya nih dari Padang, orangnya sih dari Bandung. Menurut perkiraan kalau kita dari sini ke 0 km itu sekitar 1 jam atau sekitar 40 kilometeran lah, 40-50 km yang akan nanti kita tempuh dengan perjalanan yang ya santai lah, 60 km sampai 70 km per jam. Nah, ini kita udah mulai bersama teman-teman menuju ke 0 km. Tentunya sangat gembira sekali karena kita udah masuk ke Pulau Sabang. Dan ternyata Pulau Sabang ini daerahnya perbukitan, ada naik ada turunan, tentunya sangat mengasihkan karena ini daerah pegunungan. Saya sengaja di depan, tujuannya bukan apa-apa, supaya bisa duluan nyampe 0 km. Artinya kita nomor 1. Dan ternyata teman-teman pun sama di belakang, saling mengejar karena buru-buru sampai ke 0 km. Karena 0 km menurut saya atau menurut teman-teman adalah impian, apalagi saya yang jauh dari Karawang. Saya udah bertahun-tahun selalu mimpi kapan ya kita bisa ke 0 km. Dan alhamdulillah hari ini kita udah nyampe ke Sabang dan sebentar lagi ke 0 km. Dalam perjalanan dari rumah Karawang sampai ke Sabang itu kalau nggak salah 8 hari ya. Kita berangkat tanggal 5 dan nyampe sini kita kalau nggak salah ini tanggal 12 Desember. Dan tentunya kalau bulan Desember ya dipastikan masih ada hujan, makanya banyak momen-momen yang harusnya kita berfoto, bervideo nggak bisa saya lakukan karena waktunya kadang-kadang sehari penuh hujan atau mungkin 2 hari lah. Jadi kita banyak momen yang kita tinggalkan. Ini sahabat ngabring, saya menggunakan CB 250 tahun 2011 yang stangnya udah kita ganti dengan stang yang tinggi karena ya disesuaikan dengan usia lah. Dengan usia saya yang udah 50-an, tentunya harus menggunakan kendaraan yang nyaman karena supaya nggak capek. Ya sahabat ngabring, jangan lupa ya kalau kita touring selalu menggunakan safety riding, jaga jarak, jaga kecepatan, dan juga tentunya jaga kenyamanan agar kita selamat sampai tujuan dan juga bisa pulang lagi ke rumah masing-masing. Rasanya saya udah nggak sabar, udah buru-buru nyampe ke 0 km. Karena kalau kita lihat gambar di YouTube itu sangat mega sekali. Makanya kita buru-buru berfoto, bikin video sebagai kenang-kenangan nanti buat anak cucu kita nanti bisa bercerita bahwa saya udah pernah ke 0 km atau jelajah Pulau Sumatera sampai paling ujung. Oh ya sahabat ngabring, touring itu merupakan kenikmatan yang nomor 1 menurut saya. Saya pakai kendaraan mobil roda 4, soalnya kurang nyaman. Yang ya menurut saya kan hobinya kan touring, jadi mungkin ya hobi touring yang paling nikmat gitu. Karena dengan touring kita bisa menjelajah
Nusantara, bisa mengetahui daerah-daerah wisata, daerah-daerah apa saja yang ada di Nusantara ini. Dan tentunya dengan perbekalan yang cukup, karena kita dari pembekalan keuangan, waktu, dan juga kesehatan, dan juga ditunjang oleh kendaraan. Yang penting kendaraannya sehat, jangan sampai nanti mogok di jalan, supaya kita nggak ada masalah, dan target waktu pun akan bisa tercapai kalau kendaraannya itu stabil dan nyaman. Oke sahabat Ngabring, saya yang paling jauh itu dari Karawang, yang berikutnya itu Bang Rifki dari Jakarta sama Bang Demon, yang dari Depok Bang Robin, dari Bogor juga Bang Haji Salam. Nah ini kita udah nyampe ke lokasi, kita ucapkan syukur alhamdulillah, impian menjadi kenyataan, dan sini kita euforia, bersenang-senang, meluapkan kegembiraan kita bersama teman-teman. Makanya kita di sini berfoto, bikin video, jingkrak-jingkrakan, ada yang joget, ada yang ketawa. Nah untuk kita ya kita sementara bikin video lah buat kenang-kenangan. Nah di belakang kita itu ada Bang Robin dari Depok, ketua rombongan kita tuh, yang bikin gagasan ke 0 km. Nah ini Bang Demon dari Jakarta nih, teman kita yang selalu ceria. Jadi kalau ada Bang Demon pasti suasana akan jadi hidup. Saya selalu di belakang dalam berkendara karena cc-nya lebih gede, dan saya senang kalau di belakang itu kalau udah melihat konvoy kendaraan, apalagi di gunung atau di tikungan. Wah Masya Allah, kayaknya kenikmatannya ini tak terbantahkan. Ya itulah kenikmatan touring. Oh ya teman-teman Ngabring, bahan bakar yang kita pakai ke 0 km ini kita udah mengeluarkan uang 550.000. Ya, tidak semuanya pertalit, ada pertamaknya 50.000, yang 500-nya adalah pertalit. Itu sekali jalan dengan jarak 3.000 km kurang lebih. Nah ini teman-teman kita nih, ada Bang Pajar. Nah ini Bang Sarlan yang dari Palembang. Ini Bang Rustam, ini Bang Haji Sarlan nih. Ini semuanya pada bergembira. Nah ini gedungnya, kebetulan waktu kita ke sana ini ada pemugaran, jadi tulisan warna merahnya itu tertutup oleh seng, jadi nggak jelas, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita udah nyampe ke 0 km dan melihat gedungnya langsung. Oh ya teman-teman, sahabat Ngabring, kalau nanti ke 0 km yang terutama yang dari jauh, kayak saya dari Jawa, kita harus siap-siap persiapan yang matang, karena daerah Sumatera itu daerah hutan, dan berjam-jam kita selalu melewati hutan terus, bahkan pom bensin pun jarang kita dapat. Makanya yang motor tangkinya kecil itu harus menyediakan drigen untuk bensin cadangan, jangan sampai nanti kita kehabisan bahan bakar di tengah hutan, itu berbahaya. Dan tentunya jangan sendirian, kalau bisa rombongan kayak saya nih. Nah setelah dari 0 km kita tentunya kembali lagi dan sambil menikmati wisata-wisata atau tempat-tempat yang dekat dengan 0 km. Sambil kita turun ke lokasi sambil mencari makan, karena kita tentunya udah siang untuk makan siang. Di sini sambil berfoto sebagai kenang-kenangan bersama teman-teman. Nah, setelah itu kita menuju ke pelabuhan nanti.
karena katanya cuma sekali, pagi dan sore, sorenya untuk pulang. Makanya kita buru-buru jangan sampai nanti ketinggalan lagi. Maksudnya ketinggalan, jangan sampai nanti nggak bisa muat ke kapalnya. Nah, ini adalah foto-foto rombongan kami dan juga yang lainnya untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Nah, ini kegembiraan kita. Nah, ini Bang Suhar nih. Nah, ini kendaraan kita nih. Dan ini adalah suasana Pulau Sabang, yang katanya Pulau Sabang itu ada 2 wilayah kecamatan yang tentunya nggak sedikit ya, luas. Kalau kita 2 kecamatan, bayangin aja. Kirain saya pulaunya kecil, nyatanya gede, berbukit, ada naik, ada turun, jadi asik lah. Tadinya rencananya kita mau nginep di Sabang, cuman karena kita kejar waktu jadi nggak nginep, langsung pulang. Karena kita cuti teman-teman itu 15 hari, perkiraan 7 hari udah nyampe, nyatanya 8 hari. Nah, ini mungkin besok itu hari ke-9 kalau kita udah ke Banda Aceh. Oke, sekali lagi sahabat Ngabring, yang belum subscribe, saya minta subscribe-nya. Dan yang sudah cukup sekali, saya tunggu like dan komennya untuk video-video yang akan kita buat nanti. Dan ini teman-teman kita lagi mencari rumah makan yang cocok ini buat lidah kita. Tapi kayaknya cocok lah untuk di Aceh, karena kita sama daerah-daerah Muslim. Sambil jalan, sambil cari rumah makan yang tempatnya bisa muat, bisa untuk santai. Karena kalau nanti nggak muat ya percuma, kita nggak bisa makan santai. Nah, ini teman kita Bang Fajar yang ngeduluin nih, yang ngeduluin mampir karena kiranya kita udah pas nih, rumah makannya agak longgar gitu. Kita bisa istirahat sejenak atau mungkin juga lama. Nah, ini adalah kita udah mulai ke pelabuhan di mana banyak orang udah menunggu kedatangan kapal menjemput kita. Nah, ini udah penuh nih. Saya khawatir di sini nggak keangkut sama kapalnya karena ini udah penuh. Dan semakin sore semakin penuh. Dan biasanya kapal itu jam 4 itu udah nyampe, tapi sampai jam 5 itu belum nyampe. Makanya kita saling berdesak-desakan supaya kita bisa nyampe atau bisa naik ke kapal, jangan sampai nggak muat nanti besok. Nah, inilah perjalanan kita teman-teman sahabat Ngabring. Terima kasih telah menonton video kami dan tonton video berikutnya di Jelajah Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.